Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Azara, NPM 2005-170193, kelas 6D Akuntansi Pagi, mata kuliah pemeriksaan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Heni Zurika Lubis, SEMS. Materi yang akan saya bawakan ialah laporan keuangan dan laporan audit. Adapun laporan keuangan sendiri adalah laporan yang berbentuk dokumen atau salah satu laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas. Adapun laporan keuangan yang biasanya berisikan informasi terkait tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset dan ekuitas. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan ke pemangku kepentingan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal, yang kelima ada laporan catatan atas laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan. Adapun fungsi dari laporan keuangan ada 5. Yang pertama sebagai alat pengukur kinerja bisnis atau perusahaan. Yang kedua memudahkan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan atau manajer yang memilah bagaimana selanjutnya kinerja dari perusahaan tersebut. Yang ketiga sebagai alat untuk memenuhi kewajiban pajak. Yang keempat sebagai alat untuk mendapatkan modal, yang mana kita dapat melihat keuntungan di laporan laba rugi. Yang kelima ada sebagai alat untuk memantau bagaimana jalannya arus kas. Seperti yang saya bilang, tujuan dari laporan keuangan memberikan informasi serta posisi keuangan dari kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi suatu perusahaan atau entitas. Selanjutnya ada laporan audit, yang mana laporan audit yang merupakan laporan yang kegiatannya menghasilkan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor setelah dilakukannya pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan atau entitas yang terkait. Dokumen yang dibuat oleh auditor profesional pada akhir proses audit. Jadi dokumen itu harus dikeluarkan oleh auditor secara profesional di akhir proses audit. Laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan yang terkait. Adapun fungsi dari laporan audit, audit dilaksanakan untuk meningkatkan kredibilitas atau derajat dari keyakinan atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen untuk mengambil keputusan, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh para stakeholders. Yang pertama itu adapun fungsi dari laporan audit. Yang pertama bagi investor, memudahkan investor untuk menilai kinerja pada keuangan dan posisi kejangan entitas untuk berpeluang investasi mereka. Maksudnya lebih ke menilai kinerja pada keuangan dan posisi keuangan agar entitas itu dapat peluang mengambil investasi lebih dari para investor. Yang kedua, pada badan pemerintah, penggunaan laporan audit ini dan laporan keuangan digunakan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan pada laporan pajak nanti. Selanjutnya ada pemegang saham dan dewan. Pemegang saham dan dewan ini mereka menggunakan laporan audit untuk menilai bagaimana integritas, manajemen, dan transparansi laporan keuangan pada perusahaan atau entitas tersebut. Ada selanjutnya jenis-jenis dari opini audit. Terdapat 5 opini audit, diantaranya yang pertama wajar tanpa pengecualian, yang kedua opini wajar dengan pengecualian, yang ketiga opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yang keempat opini tidak wajar, yang kelima opini menyatakan pendapat. Jenis-jenis opini audit ini tergantung pada sikap atau para auditor dalam memilih langkah-langkah atau caranya dalam menyelesaikan mengaudit laporan keuangan tersebut. Adapun tahapan audit pada laporan keuangan, yang pertama, langkah pertama itu ada
penerimaan perikatan audit. Penerimaan perikatan audit ini kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama oleh pihak auditor dan pihak klien atau perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen secara tertulis. Biasanya kesepakatan ini dibuat secara tertulis. Yang kedua, langkah kedua ada perencanaan proses audit. Di perencanaan proses audit ini, dalam membuat perencanaan auditor harus memahami bagaimana bisnis dan industri klien melakukan prosedur analitik, menemukan materialistis program audit sehingga dapat menemukan jenis audit yang dipilih. Maksudnya lebih dalam membuat perencanaan ini, auditor harus melihat bagaimana kondisi klien, kondisi dari usaha klien untuk menentukan bagaimana hasil dari laporan ini atau bagaimana berjalannya laporan keuangan mereka. Yang ketiga itu ada langkah ketiga itu adalah pelaksanaan penguji audit. Pelaksanaan penguji audit ini pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Jadi bukan hanya dari laporan keuangan, juga auditor perlu mengambil sikap atau bagaimana melihat bagaimana informasi-informasi pada bisnis tersebut. Yang keempat itu ada tahapan analisa dan observasi. Hal yang dilakukan untuk menghindari kecurangan dan bertujuan agar hasil pengujian data dan informasi yang ada bersifat objektif secara tepat sasaran. Jadi tahapan analisa lebih menganalisa lebih dalam bagaimana laporan keuangan yang telah dibuat agar auditor lebih memahami dalam menghasilkan nanti laporan auditnya. Yang kelima itu ada mendapatkan hasil dan membuat laporan audit. Mendapatkan hasil tentunya setelah melakukan observasi dan segala pemetaan masalah yang kemungkinan terjadi, saatnya auditor memeriksa risiko material dari perusahaan. Jadi setelah memeriksa itu akan dapatkan hasil yang nantinya akan membuat laporan audit. Auditor akan menganalisis hasil yang didapatkan dari lapangan. Tahapan terakhir ialah pelaporan audit, yaitu hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Selanjutnya ada peran audit pada laporan keuangan. Nah, peran audit pada laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebagaimana semestinya. Audit laporan keuangan sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kredibilitas seperti yang saya bilang sebelumnya pada laporan keuangannya, dan untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan, pemegang saham, bahwa laporan disajikan adalah informasi yang adil dan akurat untuk para investor, maupun bagaimana melihat bagaimana penilaian terhadap perusahaan tersebut. Jadi peran audit itu penting pada laporan keuangan setiap perusahaan. Cukup sekian saya sampaikan materi tentang laporan keuangan dan laporan audit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.